Halo teman-teman, selamat datang di videonya di Rana Tania di segmen Suarantau. Segmen dimana gue akan membacakan cerita kalian yang lagi merantau, yang telah merantau, atau yang mungkin mau merantau. Oke, jadi tema kali ini masih kelanjutan dari tema minggu lalu, yaitu curhat tentang apa aja. Jadi kita udah dapat banyak cerita dan kita udah pilihin beberapa cerita yang akan kita pick up hari ini. Dan terima kasih banget ya untuk teman-teman yang sudah membagikan ceritanya ke Suarantau. Oh iya, sebelum kita mulai, ini bulan Oktober. Dan Oktober tidak lepas dari Halloween. Dan minggu depan kita akan membuat segmen khusus untuk Halloween yang temanya adalah cerita horor. Ini udah banyak banget di request, kayak sering banget gue ditanyain kayak, Kak Diara punya cerita horor nggak di Jepang? Tapi kalau gue doang yang cerita kayaknya kan gak seru. Jadi gue pengen kalian juga ikutan cerita. Kalau misal kalian punya pengalaman horor di luar negeri, mungkin lagi travel atau lagi merantau di luar negeri, langsung kirimin sekarang juga cerita kalian ke email address yang satu ini. Ditunggu ya ceritanya. Oke, sekarang kita masuk ke tema hari ini, ke cerita pertama. Halo Kak Diara, aku ingin bercerita tentang aku berkuliah di Stanford University di Palo Alto, Silicon Valley. Di sana aku mengalami beberapa culture shock, yaitu pertama, aku surprise banget teman sekelas memanggil profesor dengan sebutan nama. Gue sering banget lihat di film-film gitu ya, orang Amerika manggil orang yang lebih tua dari mereka dengan namanya langsung. Dan bayangin guys, kalau di Indonesia kita kayak gitu, literally nyawa kita sudah hilang, udah tinggal nama kita kayaknya. I was like, what? Really? Aku kaget banget, aku merasa awkward banget dimana ortuku mengajarkan sopan santun kepada orang yang lebih tua dengan sebutan ibu dan bapak gitu. Pada saatnya aku bertanya kepada profesor itu, terus terang aku bilang, sorry Mr. Alex Aiken, lalu dia balas, no, call me by my name. Seketika aku merasa nggak enak manggil gitu, mana juga disuruh manggil nama, terus aku jelaskan tata krama tentang manggil nama di Indonesia. Dan profesor aku pun mengerti tentang hal itu. Dan akhirnya boleh menggantikannya dengan profesor aja. Iya sih, lebih baik manggil profesor aja, kayak nggak enak banget gak sih guys? Kayak misalnya kita di sekolah punya guru, anggap aja namanya Mr. Lukas gitu, atau Pak Lukas gitu kan biasa dipanggilnya. Terus kita manggil dia, Lukas, aku nggak ngerti yang nomor 10. 2. Pada saat ujian semester quarter gitu, aku dan temanku duduk di tempat ujian dan pada saat waktu ujian dimulai, tiba-tiba suara di kelas sekejap hening. Saat petugas ujian datang dan membagikan esai ujian, part ini yang membuat aku kaget. Pada saat selesai dibagikan esainya, seketika petugas ujian keluar kelas dan ujian Stanford itu tidak ada pengawas ujian gitu. Aku kaget kok petugas percaya aja sama mahasiswanya, dan setelah aku cari informasinya, memang tidak ada petugas saat ujian. Kalau di Indonesia kan ada pengawas ujian, karena pada takut nyontek kan. Hai Kak Diera, sumpah ini pengen cerita banget dan sempat aku DM juga ke Kak Diera awal 2021. Sorry ya, gak kelihatan, kayaknya tenggelam. Aku subscriber lama banget dari Kak Diera, masih kuliah dan awal-awal YouTube. Oke, berarti kayak 4 tahunan yang lalu ya. Jadi sebelumnya aku itu udah ada plan buat keluar negeri ke Jepang dari masih SMA. Karena memang dari dulu suka banget budaya dan culture Jepang, berawal dari suka AKB48 group, jadi tahu banyak tentang Jepang. Dan punya impian tinggal dan bekerja di Jepang. Udah belajar aksara bahasa dan mempersiapkan lewat jalur mana alias nyari-nyari sekolah yang bisa langsung nyalurin kerja gitu. Awalnya, orang tua setuju aja karena orang tua aku yang tipenya selalu mendukung setiap langkah anaknya. Tapi, sampai pas udah daftar sekolahnya, tinggal serahin formulir dan tanda tangan orang tua aku berubah pikiran, entah apa alasannya. Sedih banget sih, impian aku ke-pending, bukan berarti tidak bisa, tapi mungkin belum saatnya. Impian itu tetap ada dan akan aku wujudkan, amin. Positif banget, keren-keren. Oh iya, aku punya cerita sama JWD. Jadi JWD ini Japanese with Diera, kelas bahasa Jepang gue yang sekarang lagi di pending. Pas kemarin di kerjaan ada pengangkatan karyawan untuk karyawan tetap. Ditanya apakah sedang kuliah atau sekolah, aku jawab dengan bangga, saya sedang sekolah bahasa Jepang berbasis online. Di mana? Di JWD, Japanese with Diera online. Keren banget kelas bahasa Jepang gue berbasis online. Ya kan tim rekrutmennya nggak tahu, jadi bisa sekalian promosi. Thank you. Tapi sayang banget, sebulan setelah pengangkatan akibat pandemi, saya jadi salah satu yang terdampak kena restrukturisasi.
sayang banget ya kondisi corona kayak gini. But anyway, thank you banget ya udah ngikutin gue dari awal banget, dari zaman-zaman masih kuliah sampai gue sekarang udah kerja, dan ikutin terus karena perjalanan di Ranatania itu masih panjang banget. Gue masih punya mimpi untuk punya kebun sendiri, gue masih punya mimpi untuk traveling ke suatu tempat yang udah gue impikan banget. Jadi diikutin terus ya. Mau cerita kisah part-time selama di Jepang yang agak nyebelin menurut aku. Jadi pas Nihongo Gakko, kan kita dikasih batas kerja cuma 28 jam aja. Ya, jadi Nihongo Gakko itu sekolah bahasa, dan kalau kita lagi sekolah bahasa atau lagi kuliah, biasanya kita cuma boleh part-time job maksimal 28 jam per minggu. Tapi dulu aku agak nakal, jadi kerja lebih gara-gara dihasut sama temen negara sebelah, dan aku daftar kerja diem-diem di salah satu Hakken Gaisha. Kebetulan di sana lagi butuh banget tenaga kerja, dan katanya gajinya dibayar genking alias cash. Saat itu aku gak cerita kalau aku sudah part-time di tempat lain, dan shachonya juga gak minta my number. Jadi my number itu kayak kartu pajak, kalian bisa ketahuan dia tuh kerja di mana aja lewat my number itu. Jadi totalnya aku kerja lebih dari 9 jam. Oh, jadi kan maksimal 28 jam dan kelebihan 9 jam, berarti total 37 jam gitu ya. Sekitar 4 bulan aku ngejalanin itu. 4 bulan, gila lama juga. Aku ngerasa capek banget karena harus bagi waktu buat sekolah, belajar, kerja, beres-beres rumah, dan lain-lain. Padahal cuma lebih 9 jam. Gak kebayang temanku yang kerja lebih sampai 28 jam. Double. Akhirnya aku putusin buat berhenti kerja karena bener-bener gak kuat dan takut ketahuan. Waktu ngomong ke shacho yang di Hakken Gaisha itu, aku bilang mau berhenti karena capek dan mau istirahat dulu. Terus shachonya malah gak kasih aku berhenti karena katanya gak ada orang yang bisa gantiin kerjaan aku. Yang ada jam kerjaku malah ditambah minggu berikutnya. Wah, ini tempat kerja yang gak sehat ya. Akhirnya aku ngomong lagi kalau aku bener-bener gak bisa lanjut. Udah ngomong sesopan mungkin, tapi shachonya malah nyindir aku kalau aku capek karena kerjaan aku yang satunya. Oh, jadi sebenarnya bos kamu udah tahu nih. Aku kaget dong waktu itu, kenapa dia bisa tahu kerja di tempat lain, dan kalau tahu kenapa masih nahan-nahan aku buat kerja di sini. Aku sempat curiga temanku itu yang bocorin info kalau aku kerja lebih. Akhirnya aku bilang langsung ke shacho di tempat kerja, bukan yang Hakken, tapi yang satu lagi yang part-time job biasa. Kalau aku mau berhenti karena mau ujian, jadi harus fokus belajar. Shacho yang ini baik banget dan ngerti kalau aku pelajar, jadi nggak dipaksa kerja meskipun waktu itu tenaga kerjanya dikit banget. Akhirnya, berita kalau aku berhenti kerja sampai ke shacho yang di Hakken Gaisha. Ini fix sih, fix temen kamu itu bocor banget. Kayak aneh banget gak sih soalnya? Yang paling nyebelin ya, beliau bilang ke shacho tempat kerja aku kalau aku cuma break sebentar aja, jadi bakal balik selesai ujian. Dan itu bilangnya tanpa persetujuan aku dulu, setelah ngomong ke shacho perusahaan baru minta izin ke aku. Semenjak itu, setiap ketemu shacho Hakken, aku pasti ditanya-tanya terus ujiannya gimana, kapan bisa balik kerja. Aku nggak ngerti apa bahasa Jepangku yang jelek, jadi kata shigoto dekimasen gak bisa dimengerti atau memang shachonya aja yang kelainan. Gila, sabar ya, sabar, ini kayaknya dia emosi banget. Aku bener-bener gak nyangka ada orang Jepang kayak gitu. Padahal kalau ketahuan yang ditangkap kan gak cuma aku, shacho Hakken juga pasti kena masalah. Bahkan, shacho perusahaan juga. Sekian ceritaku kak, thank you banget untuk ceritanya. Cuma ada beberapa tempat yang disebut dengan black. Dan bagi orang Jepang, perusahaan yang black ini tuh udah di blacklist banget sama mereka. Mereka nggak akan masuk ke situ. Cuma untuk orang asing kan banyak nih yang nggak tahu. Jadi kadang-kadang ada orang Jepang yang kurang baik yang memanfaatkan situasi ini untuk memperkerjakan orang asing. Dan kalau misalnya teman-teman dibilang kayak jangan berhenti kerja dong soalnya kita kekurangan orang banget, nggak ada sumber tenaga kerja bla bla bla, jangan pernah didengerin guys, jangan sekalipun didengerin, karena mau berhenti kerja atau enggak itu hak kalian. Prioritaskan diri kalian di atas orang lain. Hai Diera, ini aku Alyong yang kemarin cerita tentang anting-anting istriku yang sempat hilang di Uniqlo Shibuya. Halo, thank you banget untuk ceritanya waktu itu ya. Kali ini aku mau share hal-hal konyol ketika aku keluar negeri untuk pertama kali. Aku dengan teman-teman kuliah liburan ke Singapura. Kunjungan pertama kami ke luar negeri. Kami berempat dan saat itu kami baru lulus kuliah dan awal-awal masa bekerja. Baru aja landing di Singapura, kejadian konyol sudah terjadi.
Di antara kami berempat, cuma aku yang pakai celana pendek, lainnya pakai celana panjang. Waktu di bagian imigrasi, 3 orang temanku lolos. Sementara aku ditahan dan diinterview oleh petugas imigrasi. Kenapa nih? Karena pakai celana pendek. Ditanyain macem-macem. Mau kemana aja di Singapura? Tinggal di mana selama di Singapura? Berapa hari di Singapura? Tiket pulangnya kapan? Udah beli belum? Jujur, aku takut sendirian ditanyain ini itu oleh petugas imigrasi. Apalagi ini pengalaman pertama aku keluar negeri. Pasti deg-degan banget gak sih? Dan apesnya, aku bukan orang yang ngebuat itinerary perjalanannya. Jadi, aku butuh waktu lebih lama buat ngejawabin pertanyaan si petugas. Nih pasti bakal dikira kayak ilegal imigran gitu gak sih? Ada sekitar 30 menit aku ditahan, sampai akhirnya aku dilolosin. Untung, untung. Lolos dari imigrasi, teman-temanku heran kenapa aku ditahan. Ya aku juga nggak tahu kenapa pada waktu itu. Dan aku cuma diledekin. Makanya kalau keluar negeri jangan pakai celana pendek. Setelah beberapa kali ke Singapura, nggak peduli aku pakai celana pendek maupun panjang, aku selalu ditahan di imigrasi, di interview, dan baru dilolosin setelahnya. Waduh, kenapa nih? Bahkan saking yakinnya, ketika aku pergi ke Singapura bareng teman yang lain, aku selalu berpesan, nanti kalian tunggu aja di food court Changi, duduk-duduk aja, tunggu aku 30 menitan, soalnya aku pasti ditahan dulu. Ini kayak udah langganan banget ya. Dan ya, selalu terbukti, total 6 kali aku ke Singapura dan 6 kali juga aku ditahan. Setelah mencari informasi, kemungkinan penyebab aku ditahan adalah karena nama aku cuma satu kata. Cuma punya first name tanpa last name. Wah, ini sih di Indonesia banyak banget nih yang orangnya cuma satu kata namanya. Kayak kakak gue aja namanya cuma Darren doang. Dan emang sih benar menurut dia, last name itu merupakan salah satu masalah terbesar dia selama di luar negeri. Jadi nih, untuk teman-teman yang kalau mau punya anak, tolong ya dikasih namanya ada last name dan first name-nya. Jadi kalau keluar negeri itu lebih gampang. Di salah satu kunjunganku, ada temanku yang bernasib sama denganku karena namanya juga gak ada last name. Dia juga ditahan bareng aku. Anehnya, hal seperti ini cuma terjadi di Singapura. Aku sempat ke negara lain seperti Jepang, Korea, Hong Kong, Vietnam, dan lain-lain. Tidak pernah aku ditahan di imigrasi untuk diinterview seperti ke Singapura. Hal konyol kedua yang kami lakukan adalah kami berempat cuma memesan 1 kamar hotel. Itu pun cari hotel yang termurah di kawasan Red District. Mindset kami pada waktu itu adalah yang penting bisa keluar negeri dengan budget sekecil mungkin. Hotel cuma buat rebahan aja. Saat check-in pun kami sudah kayak mafia. 2 orang check-in, masuk hotel. 2 orang menunggu di luar hotel, di pinggir jalan. Biar nggak ketahuan kalau yang tidur nanti 4 orang. Padahal cuma pesan 1 kamar. Baru setelah selesai check-in dan masuk ke kamar, kami memberi aba-aba 2 orang teman kami yang menunggu di jalan untuk masuk ke hotel dengan rute yang sudah kami arahkan. Buka pintu, langsung belok kiri menuju lift. Hindari menoleh ke kanan karena resepsionis hotel ada di bagian kanan. Berpura-puralah seperti tamu hotel yang sebelumnya sudah menginap di sini. Waduh, ini sih gue yakin pasti banyak nih orang Indonesia yang pernah kayak gini. Ada nggak dari kalian yang pernah kayak gini juga? Ceritain dong di bawah. Kami yakin resepsionis hotel nggak akan hafal muka semua tamunya, dan benar, mereka lolos. Sesampainya kami berempat di kamar, seperti rencana, 2 orang tidur di kasur, 2 orang tidur di lantai secara bergiliran karena kami menginap 2 malam. Oh, jadi beneran nih, gak ketahuan sampai akhir. Wow. Gue penasaran nih, kalau misalnya ada dari kalian yang kerja di hotel, atau yang pernah gitu kerja di hotel, kira-kira kalian hafal gak sih tamu-tamu hotel itu muka-mukanya kayak gimana aja? Dan bakal ketahuan gak sih kalau misalnya ada orang yang kayak gini? Gue penasaran banget, komen di bawah ya. Oke teman-teman, jadi itu dia cerita Suara Rantau hari ini dengan tema curhat. Terima kasih banget untuk teman-teman yang udah kirimin cerita. Dan jangan lupa teman-teman, karena minggu depan kita punya tema yang seru banget, yaitu horor. Cerita-cerita serem kalian pas lagi kuliah di luar negeri, kerja di luar negeri, lagi stay, traveling di luar negeri, I don't know. Pokoknya kalau misalnya kalian punya cerita yang mistis-mistis, kirim sekarang juga ke email address yang satu ini. Oke, gue tunggu ceritanya dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!